Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada student project dari SGD B7 yang berjudul Hipertrofi Adenoid. Untuk anggota dari SGD B7 terdiri dari 12 orang, dan untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Komandra Paramarta dengan NIM AIR 048 akan menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan terkait dengan latar belakang. Untuk hipertrofi adenoid itu merupakan suatu kondisi pembesaran jaringan limfoid nasofaring yang sering terjadi pada anak usia 3-7 tahun. Nah, untuk secara global epidemiologinya dan juga prevalensinya cukup tinggi, yaitu sekitar 35-70% anak usia prasekolah. Laporan klinis menunjukkan bahwa banyak anak datang dengan keluhan pernapasan mulut kronis, suara nasal, dan juga gangguan tidur sebagai manifestasi klinis utama. Untuk selanjutnya, kondisi ini berkontribusi terhadap sleep disorder breathing ataupun SDB, termasuk obstructive sleep apnea ataupun OSA, serta komplikasi otologis seperti otitis media dengan efusi dan juga gangguan pendengaran. Dampak jangka panjangnya mencakup perubahan kraniofasial seperti munculnya adenoid phases, gangguan bicara, dan juga penurunan performa akademik. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irin Gunawan Putri dengan NIM 118. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari hipertrofi adenoid. Diagnosis hipertrofi adenoid ditentukan melalui gabungan antara anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan tambahan. Riwayat medis umumnya memperlihatkan tanda-tanda obstruksi saluran pernapasan atas, seperti bernapas lewat mulut, mendengkur saat tidur, pernapasan yang terganggu saat tidur, serta suara hidung tersumbat. Pada anak, gejala dapat berupa masalah saat makan, gangguan pendengaran akibat penyumbatan tuba Eustasius, serta infeksi saluran telinga tengah. Riwayat keluarga serta durasi gejala juga krusial untuk menilai kemungkinan adanya kelainan anatomi. Pemeriksaan fisik dilakukan melalui pengamatan dan pemeriksaan rongga mulut serta hidung. Dokter dapat mengidentifikasi tanda-tanda khas seperti pernapasan mulut yang berkepanjangan, wajah adenoid, serta pembesaran amandel palatina yang sering terjadi bersamaan. Pemeriksaan nasoendoskopi adalah cara paling tepat untuk menilai ukuran adenoid secara langsung. Melalui pemanfaatan endoskop fleksibel, dokter dapat mengamati tingkat penyumbatan nasofaring akibat jaringan adenoid. Jika nasoendoskopi tidak tersedia, pemeriksaan fotoronsen lateral nasofaring dapat dijadikan pilihan untuk menilai tingkat hipertrofi. Pemeriksaan tambahan lainnya yang dapat membantu meliputi audiometri dan timpanometri, terutama jika dicurigai adanya efusi telinga tengah atau masalah pendengaran akibat disfungsi tuba Eustasius. Pemeriksaan tidur atau polisomnografi dapat dilakukan pada kasus yang memiliki gejala obstruksi berat atau dianggap memiliki risiko sleep apnea. Dalam menilai tingkat hipertrofi adenoid, berbagai sistem klasifikasi bisa diterapkan. Berdasarkan hasil nasoendoskopinya, tingkat hipertrofi biasanya dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu derajat 1, di mana adenoidnya menutupi kurang dari 25% koana, derajat 2, menutupi 25-50% koana, derajat 3 menutupi 50-75% koana, dan derajat 4 yang sudah menutupi lebih dari 75% koana. Penilaian ini akan berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat keparahan obstruksi dan menjadi acuan dalam menentukan pendekatan pengobatan. Apakah hanya perlu terapi konservatif atau perlu dilakukan adenoidektomi? Baik, izin dokter, perkenalkan nama saya Putume Andian Ramadhani dengan 3 dijen terakhir 042. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adenoid yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer tersusun atas jaringan limfoid pada faring. Biasanya terletak di tengah nasofaring. Bentuknya segi empat dengan tepi membulat. Permukaannya itu dilapisi oleh epitel pernafasan atau epitel khas pernafasan, yang dimana dia mengandung folikel limfoid seperti sel B, sel T, dan sel dendritik. Selanjutnya, kriptanya menyerupai di ventricula tubular dengan intri fibrovaskular membentuk bagian dari nasal associated lymphoid tissue atau NALT. Fungsi utamanya sebagai pertahanan pertama terhadap infeksi baik dari saluran pernafasan maupun saluran pencernaan. Jaringan ini mengandung limfosit, sel plasma, makrofag maupun dendritik yang sangat berperan dalam antigen serta respon imun seluler dan humoral.
Pada anak usia 4-10 tahun, biasanya adenoid sangat aktif secara imunologis untuk memproses antigen melalui sel M dan MPC, serta menghasilkan IgA untuk mencegah invasi mikroba serta autoimunitas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya dari rekan pelajaran Anda dengan 3 digit yang terakhir 229. Kali ini saya akan melanjutkan anatomi dan fisiologi dari adenoid. Adenoid mulai berkembang pada minggu ke-12 sampai ke-14 kehamilan. Tumbuh cepat pada usia 3-6 tahun dan mencapai puncak sekitar 4-7 tahun. Setelah itu, pertumbuhan itu melambat dan mengalami involusi pasca pubertas melalui fibrosis dan atrofi lemak. Pada dewasa, adenoid tersisa sebagai residu kecil, tidak hilang sepenuhnya. Perkenalkan dokter, nama saya Arvin Nasyotang dengan 3 digit terakhir 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan epidemiologi dari hipertrofi adenoid. Jadi definisinya hipertrofi adenoid ini merupakan pembesaran abnormal tonsil nasofaring yang sering menyebabkan sumbatan saluran napas atas pada anak-anak dengan prevalensi sekitar 35-70%. Tergantung populasi dan metode pemeriksaan juga. Kondisi ini ditandai dengan hidung tersumbat kronis, kebiasaan bernapas melalui mulut, gangguan tidur, serta infeksi telinga berulang. Proses terjadinya dipicu oleh infeksi berulang yang mengaktifasi sistem imun mukosa, diperkuat dan oleh faktor genetik dan lingkungan sehingga ini menimbulkan peradangan kronis dan pembesaran jaringan limfoid. Jika tidak ditangani, hipertrofi adenoid ini dapat menyebabkan obstruktif sleep apnea, perubahan bentuk wajah, serta gangguan pendengaran dan akibat disfungsi tuba Eustachius. Penata laksanaan meliputi terapi konservatif seperti kortikosteroid intranasal dan pada kasus berat dilakukan adenoidektomi dengan pemeriksaan modern seperti nasoendoskopi dan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk menilai derajat pembesaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, singkat saya melanjutkan presentasinya. Sebelumnya perkenalkan saya Putu Gede Kesawardana dengan cirian terakhir 182. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana patofisiologi dari hipertrofi adenoid. Hipertrofi adenoid terjadi karena adanya peradangan kronis akibat dari paparan alergen atau infeksi, biasanya bakteri atau virus, yang akan menyebabkan peradangan kronis karena ada aktivasi sel imun, terutama sel makrofag yang akan melepaskan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 beta atau interleukin 6. Sehingga nanti akan terjadi peradangan kronis dalam jalur CCL20 atau CCR6 yang akan menstimulasi pembesaran atau hiperplasia dari jaringan limfos sekaligus jaringan adenoid sehingga akan terjadi hipertrofi adenoid. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahman Bagus Tirta dengan 3 digit episode 24. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai patofisiologi hipertrofi adenoid dan hubungannya dengan tonsil palatina. Jadi keduanya merupakan bagian dari cincin limfatik Waldeyer yang berfungsi untuk pertahanan imun saluran nafas. Hipertrofi sering terjadi bersamaan terutama pada anak akibat stimulasi imun kronis dan infeksi berulang. Hipertrofi adenoid menyebabkan obstruksi nasofaring, nafas melalui mulut, dan gangguan tidur. Hipertrofi tonsil palatina mempersempit orofaring dan memperberat gejala obstruktif sleep apnea atau OSA, dan kombinasi hipertrofi adenoid berdampak pada pertumbuhan wajah dan rahang dan dapat menyebabkan retrognathia, gangguan tidur, dan bicara. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sang Ayurania Kalista Astarina dengan 3 digit yang terakhir 070. Di sini saya ingin menjelaskan terkait manifestasi klinis atau gejala dari hipertrofi adenoid. Di mana yang pertama ditemukan adanya rhinorrhea, kemudian kesulitan bernafas melalui hidung, kemudian yang ketiga batuk kronis, kemudian postnasal drift, dan pasien mendengkur saat tidur. Kemudian berdasarkan pemeriksaan fisik pada pasien ini, ditemukan adanya pasien yang biasanya bernafas melalui mulut, kemudian ditemukan hiponasal pada suara, dan juga yang terakhir ditemukan fasies adenoid. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan komplikasi dari hipertrofi adenoid ini sering dianggap sebagai komplikasi efusi telinga tengah, persisten atau gangguan pernafasan saat tidur yang dapat terjadi akibat dari hipertrofi adenoid yang tidak diobati. Kemudian, gangguan pendengaran konduktif juga dapat dialami yang dapat terjadi dengan efusi. Kemudian, telinga tengah sekunder persisten. Dan juga, hipertrofi adenoid ini juga menempatkan pasien pada risiko gangguan pernafasan saat tidur dan apnea tidur yang sering terjadi pada anak-anak yang menyebabkan masalah pada perilakunya seperti mengompol, hipertensi paru, dan telah dikaitkan dengan gangguan kejiwaan seperti depresi dan ADHD. Sekian, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gregorius Ramadhan dengan 3 digit terakhir 236. Kali ini saya akan bahas mengenai penata pelaksanaan hipertrofi adenoid. Pertama yaitu mengenai terapi konservatif. Inilah langkah awal untuk gejala ringan hingga sedang. Andalan utamanya adalah seperti kortikosteroid seperti mometasone. Fungsinya adalah untuk menekan peradangan dan mengurangi ukuran adenoid secara lokal. Perlu diingat efeknya ini bersifat sementara dan sangat bergantung pada pemakaian rutin. Selain obat, pendekatan lainnya adalah observasi aktif, terutama karena adenoid bisa menyusut alami seiring usia dan irigasi hidung dengan larutan garam untuk membersihkan jalan nafas. Antibiotik dan antihistamin perannya sangat spesifik, bukan untuk mengobati pembesaran adenoidnya secara lanjut. Selanjutnya, poin kedua yaitu terapi bedah atau adenoidektomi. Inilah tindakan definitif yang kita ambil ketika terapi konservatif gagal atau gejalanya sudah berat. Tujuannya sangat jelas, yaitu membebaskan sumbatan jalan nafas, mengatasi gangguan tidur seperti napas saat tidur dan menghentikan komplikasi telinga yang berulang. Teknik standarnya adalah kurotase, namun kunci keberhasilan yang terpenting adalah pengangkatan jaringan secara tuntas. Oleh karena itu, penggunaan kontrol endoskop saat operasi sangat dianjurkan untuk memvisualisasikan area dengan jelas, memastikan tidak adanya jaringan yang tersisa dan meminimalkan risiko adenoid tumbuh kembali. Dan yang terakhir yaitu indikasi operasi dan pertimbangannya. Jadi siapa kandidat utama untuk operasi? Keputusannya ini dasarkan pada indikasi yang jelas. Yang pertama, adanya obstruksi jalan napas yang berat, terutama sindrom apnea tidur obstruktif. Yang kedua, infeksi berulang, yaitu 4 episode atau lebih dalam 1 tahun, atau adenoiditis kronis. Yang tiga, komplikasi telinga seperti cairan di telinga tengah yang bertahan lebih dari 3 bulan, atau infeksi telinga akut yang terus kambuh. 4, jika sudah menyebabkan perubahan struktur wajah atau adenoid facies. Tentunya keputusan ini juga mempertimbangkan faktor usia, di mana risiko kekambuhannya lebih tinggi pada anak di bawah 5 tahun, serta ada atau tidaknya kondisi penyertaan lain seperti gangguan pendarahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Alphonse Wong dengan 3 digit NIM terakhir 210. Izin untuk melanjutkan penjelasan pada bagian kesimpulan dan syarat. Baik, untuk kesimpulan dari student project kali ini adalah hipertrofi adenoid merupakan pembesaran abnormal jaringan limfoid nasofaring akibat stimulasi imun kronis oleh infeksi ataupun alergen. Kondisi ini dapat menyebabkan obstruksi jalur nafas, gangguan tidur, serta komplikasi lain seperti otitis media dan perubahan struktur wajah. Diagnosis yang tepat dan petata laksanaan sesuai derajat keparahan sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang pada tumbuh kembang anak. Untuk sarannya, peningkatan kesadaran tenaga medis dan orang tua terhadap tanda awal hipertrofi adenoid perlu dilakukan untuk mendukung deteksi dini. Pemeriksaan nasoendoskopi sebaiknya dilakukan sebagai standar utama untuk menilai derajat hipertrofi. Diperlukan pula penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas jangka panjang terapi konservatif dibandingkan adenoidektomi untuk menentukan strategi tata laksanaan yang terbaik. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om.